bilang, hai pelayan-pelayan, apa yang dikatakan dia atau Yesus itu, ikutlah dia. Karena apa? Dia yakin bahwa perkataan Yesus itu ada kuasa. Perkataan Yesus itu membawa mujizat. Perkataan itu daripada Yesus itu firman Allah yang menghidupkan. Maka dia percaya apa yang dia katakan, ikutlah itu. Untuk itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus. Setiap firman Tuhan yang diberitakan, Engkau sendiri yang telah menyatakan bahwa aku akan turut meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan apapun masalah akan diselesaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, takluk semua yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Terima kasih Tuhan. Mari ya Allah kami, Tuhan kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam. Salam. Oke, kasih Tuhan, kita malam hari ini kita akan sama-sama kita belajar firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 2. Kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca seperti biasa. Mulai dari saya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, bahwa akan kepada satu tiga. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cobalah dan membawa kepada pesta. Lalu mereka pun membawa. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menceluk air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menggunakan anggur yang baik dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi sekarang Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, ini satu tanda yang pertama kali Tuhan Yesus buat menurut catatan Alkitab pada saat dia ada di dalam dunia. Pada saat dia ada di dalam dunia, inilah tanda bagaimana air berubah menjadi anggur. Masalah yang sekarang dihadapi pada waktu itu adalah air ataupun anggur telah berkurang. Menurut Alkitab di sini, ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara kekasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik di sini. Kata kekurangan yang disampaikan di sini dengan apa yang disampaikan oleh Maria ibu Yesus
Itu ada berbeda di sini. Ada kekurangan air, tetapi di sini dia mengatakan mereka kehabisan air. Cara penyampaian daripada Ibu Maria ini sama seperti kita atau potong orang Timur. Bukan di sini tidak, tapi orang Timur biasa cara menyampaikan itu hal yang membuat orang atau si orang yang diharapkan ini akan tergugah di situ. Orang akan terkecoh, akan tergerak untuk segera melakukan ini. Saya contoh, saudara kekasih Tuhan. Saya ingat kita masih kecil, karena bapak saya itu seorang tukang kayu, yang tentu saja upahnya dia borong satu bangunan. Saya perhatikan satu ketika, almarhum mama saya ini, satu ketika saya perhatikan begini. Pada saat beras ini berkurang, kami masih kecil-kecil beberapa orang. Bapak saya mau pergi, pengen dia punya perkakas, mau pergi untuk bekerja. Mama saya berdiri di pintu atau di dekat bapak, menyampaikan begini. Biasa sapa kepada bapak saya itu panggil Bu. Bu, kita pun beras sudah habis. Padahal saya tahu beras itu masih ada, tetapi berkurang. Tetapi mama saya sampaikan begini, Bu, kita pun beras habis. Bapak tua langsung terpukul. Bapak tua langsung merasa bahwa ini sesuatu hal yang harus disegera ditangani. Kenapa? Beras habis. Bagaimana dengan anak-anak saya nanti mereka makan apa? Saya pergi kerja di sana, tetapi mereka tidak bisa makan apa-apa di sini. Dia berkata bahwa beras, atau ibu saya berkata bahwa beras kami habis. Padahal saya tahu bahwa beras kita berkurang, masih ada mungkin 1-2 mol. Tetapi di sini cara penyampaiannya adalah beras kami habis. Ibu Maria juga pada situasi itu kekurangan anggur, maka dia menyampaikan sama dengan pola orang Timur bahwa mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur, berarti ini suatu harapan supaya dia segera melakukan ini. Atau yang kedua di sini bahwa ini satu kebutuhan, bukan keinginan lagi. Tetapi ini kebutuhan supaya apa? Harus disegera. Kalau tidak, maka sia-sialah pesta yang begitu megah. Sia-sialah orang banyak yang datang pulang dengan kecewa. Karena ini, maka dia berkata, mereka kehabisan anggur. Saudara kekasih Tuhan, apa jawaban Yesus di sini? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ku ibu, saatku belum tiba. Ini mau menunjukkan begini. Yesus mengatakan bahwa kehendak itu bukan jangan memaksa kehendakku, saatku belum tiba, belum bisa untuk saya melakukan itu. Tetapi jawaban ini tidak mengecoh akan Ibu Maria di sini. Kalau kita melihat percakapan selanjutnya, yang tadi dia punya harapan untuk Yesus Kristus melakukan segala sesuatu. Dia menyatakan kepada Yesus bahwa ini satu kebutuhan dan ini sesuatu hal yang harus diselesaikan. Krisis ini sedang terjadi, kekurangan anggur yang harus diatasi pada saat itu. Saudara kekasih Tuhan, ini yang cara pola penyampaian ini sama seperti contoh tadi. Ini satu kebutuhan. Beda antara keinginan dan kebutuhan. Dia contoh, saya sering khotbah, saya sampaikan kepada anak-anak saya contohnya begini. Pada saat ini mereka kadang-kadang tertawa lucu dan segala macam. Contoh keinginan. Misalnya begini. Anak saya Rani berdoa bilang begini. Tuhan, saya mau supaya Tuhan saat ini temukan jodoh bagi saya. Karena dia masih SD kelas 5. Temukan jodoh bagi saya. Itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Maka apa? Kucing kenur tanduk pun tidak akan terjawab. Tidak akan terjawab. Tetapi kalau dia mengatakan begini, Tuhan, Rani mau supaya Rani pintar, supaya berprestasi naik kelas, Tuhan akan curahkan itu hikmat baginya asal dia belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ini kebutuhan sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi tidak mungkin tadi dia bilang saya mau jodoh. Ini namanya gila. Ini namanya gila. Itu keinginan. Maka ini yang sekarang diperhadapkan adalah krisis anggur terjadi di pesta itu yang besar. Maria melihat ini sesuatu hal perkara yang harus diatasi. Kalau tidak apa? Malu besar
pemimpin pesta, malu besar akan acara itu yang mungkin dia hadir di situ. Tapi dia satu hal yang dia tahu di sini, bahwa ada Yesus hadir di tengah-tengah masalah krisis itu. Maka disinilah akan terselesaikan. Kenapa Maria tidak bisa untuk menyelesaikan ini? Karena dia tahu dia tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa pergi kepada pemimpin pesta ini dengan anggur dan pada saat situasi kondisi itu untuk segera cari? Tidak bisa. Dia tahu harapan satu-satunya adalah Yesus. Kenapa? Sebelum dia mengandung atau sebelum dia melahirkan, Allah berbicara dengan berbagai macam cara. Salah satu lewat suaminya Yusuf dan juga kepada lewat malaikat, bahwa anak yang engkau lahirkan ini adalah anak yang dari Roh Kudus, yang kemudian dia akan disebut anak Allah. Bahkan kita baca di dalam Matius kepada Yusuf, inilah anak yang disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Makanya tema khotbah yang saya mau angkat di sini adalah Yesus Kristus Sang Immanuel. PD Immanuel berarti persekutuan doa Allah menyertai kita. Sekian lama tahun pun, apakah kemudian pertanyaan Allah menyertai kita? Penyertaan itu selalu ada. Yang tadi beberapa yang sampaikan bahwa lewat satu bentuk proses yang kadang-kadang itu menyakitkan, seperti yang tadi kekurangan krisis air ini, yang membuat suasana seolah-olah tidak sukacita, yang suasana membuat seolah-olah mengalami beban masalah. Padahal itu satu bentuk cara Allah untuk supaya orang mengandalkan Dia. Maka saudara kekasih Tuhan, kita harus tahu bahwa masa pandemi COVID-19 ini, saya harus berani mengatakan bahwa ini salah satu bentuk cara Allah. Supaya apa? Supaya orang berpaling kepada Dia. Waktu yang lalu saya katakan bahwa kemudian terjadi waktu-waktu yang lalu sebelumnya di sini dilanda oleh yang namanya corona, yang akhirnya beberapa orang mengalami dan kita masuk kepada ranking 1 di NTT. Saya berkata bahwa apa? Jangan coba-coba mengatakan dan mengandalkan yang lain. Orang mulai buat ritual sana sini, mulai dengan cara untuk mengusir yang namanya penyakit sampar, corona dan lain sebagainya. Saya katakan kepada istri, tanda 1-2 hari lagi di tempat ini, di negeri ini akan mengalami yang namanya itu. Saudara, tanda 2 hari kemudian, 3 hari kemudian melonjak naik. Tiba-tiba kita masuk ke ranking 1. Dan saya, saudara, mulai kemudian saya katakan lagi kepada istri, di satu daerah sebelah sana arah barat mulai membuat satu lagi dengan petinggi buat ritual lagi usir dengan pakai yang namanya leluhur dan lain sebagainya. Ini fatal. Ini yang kemudian akan menghancurkan. Kenapa? Allah sangat kecewa. Dan kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba besok, satu hari saya katakan 1-2 hari, kemudian 1-2 hari kemudian muncullah orang positif. Ini yang berbahaya. Jangan main-main dengan yang namanya Allah Tuhan itu. Ini masanya saatnya supaya orang Kristen, gereja Tuhan, anak-anak kembali kepada Allah dengan cara seperti ini. Supaya apa? Lebih sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Maria dalam situasi ini yang tadi saya katakan, dia mengandalkan yang namanya Allah dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Ada hal yang terbangun di sini. Dia sendiri mendengar di sini. Anak yang kamu lahirkan itu bukan anak yang biasa-biasa, tapi dia itu adalah Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Dia itu anak Allah yang maha tinggi dan tidak ada yang lain. Dan itulah yang membuat dia bahwa dia tidak akan pernah ragu untuk meminta kepada Yesus bahwa akan terjadi perkara dan mujizat di sini. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian kita tahu di sini. Apa yang kemudian kita melihat percakapan di sini? Kalau pada saat Yesus mengatakan saatku belum tiba, tetapi Maria mengalami suatu dia mengambil suatu tindakan iman. Perkataan Yesus kita perhatikan di sini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ingat, bukan berarti dia tidak menggubris, dia tidak menghargai Yesus, bukan. Ini satu cara pola orang Timur, sama dengan kita orang NTT. Ini di sini dia punya perkataan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang tadi bahwa untuk supaya mengalami yang namanya satu penyertaan Allah menyertai kita, Yesus Sang Immanuel itu, maka harus mengandalkan Dia, menomorsatukan Dia, dan berpengharapan pada Dia. Yang kedua adalah harus percaya
bahwa ini akan terjadi. Corona ini akan dibebaskan. Yang penting mengandalkan Tuhan. Krisis yang kita hadapi ini akan selesai. Yang penting kita mengandalkan Tuhan, jangan yang lain. Ini saudara kekasih Tuhan. Ini yang kemudian Maria, dia masuk dalam satu proses, satu keyakinan iman. Perkataan di sini dia lain. Bukan berarti dia bukan berarti membelakangi Tuhan Yesus. Pada saat ini sudah belum waktu saatnya ataupun kehendakku belum bisa. Atau jangan dengan kata lain, jangan memaksa kehendak saya atau kehendak Allah. Maria di sini dia mau untuk menyatakan imannya dia di sini. Dia bilang, hai pelayan-pelayan, apa yang dikatakan dia atau Yesus itu, ikutlah dia. Kenapa? Dia yakin bahwa perkataan Yesus itu ada kuasa. Perkataan Yesus itu membawa mujizat. Perkataan itu daripada Yesus itu firman Allah yang menghidupkan. Maka dia percaya apa yang dia katakan, ikutlah itu. Dia minta kepada pelayan-pelayan tunduk dan hormat. Itu yang dia mau. Maka saudara kekasih Tuhan, kita lihat ini juga pola sama dengan saya sering katakan orang timur. Tadi urangan anggur, tapi dia bilang mereka kehabisan anggur. Di sini pada saat Yesus bilang belum tiba saatnya, Maria malah minta pelayan-pelayan apa yang dia omong ikut lakukan. Karena Maria yakin bahwa apa yang keluar tadi dari mulut Yesus itu perkataan itu firman Allah yang hidup, firman Allah yang memerdekakan, firman Allah yang memberikan kemenangan. Itu yang membangkitkan iman. Kalau perkataan Yesus, tidak perkataan yang lain. Bukan dengan sinetron. Coba dengan sinetron coba. Membangkitkan iman tidak. Misalnya contoh dulu lagu-lagu yang bilang, misalnya coba suami dan istri lagi sebentar mau flasko, lagu yang pulangkanlah aku ke rumah orang. Coba dengar, hati ini tambah sakit. Tapi coba pada saat situasi itu putar lagu rohani, apa yang saudara rasakan? Damai sejahtera, sukacita. Beda dengan pada saat kita dengar situasi itu lagu yang dinyanyikan oleh siapa waktu itu, nikah lagu siapa, itu akan berbeda. Ini saudara kekasih Tuhan, saya kembali bahwa ada hal yang di sini bahwa apa? Tersirat di sini bahwa perkataan Yesus ini kontra dengan perkataan Maria. Yang kita lihat catatan yang kedua di sini. Yesus bilang satu belum tiba, tapi Maria bilang begini, apa yang kita lakukan? Lakukanlah itu. Ini kan berbeda tuh. Berseberangan. Saya teringat saudara kekasih Tuhan, saya masih kontrak rumah di Jalan Merpati. Anak saya yang pertama, dia masih umur 3 tahun waktu itu. Saya sementara cet-cet ini rumah di belakang di Opa Joko almarhum di bagian karena mau hari Natal ya. Saya sementara cet-cet, tiba-tiba ini anak kan masih umur 3 tahun. Jadi lidahnya taruh di sini, bawa. Jangan minum sosok, bapak jangan minum sosok. Saya diamkan karena saya lagi konsentrasi begini. Dia ulang lagi 2 kali, bapak saya mau minum sosok. Saya bilang apa, saya kurang dengar. Saya mau minum sosok. Karena dia ada isap jari, saya tidak mau gubris. Dia langsung lepas di penjara, bilang begini, saya sudah bilang saya mau minum sosok. Teriaknya begitu. Saya tertawa sudah, tapi saya langsung tahu, oh berarti ini dia membutuhkan benar. Tetapi yang saya mau ajarkan dia adalah lepaskan ini jari dulu. Harus beretika. Harus betul-betul meminta sesuatu yang memang betul yang kau membutuhkan. Bukan keinginan tadi seperti tadi. Saya membutuhkan. Maria yang sama, dia bilang berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Ini satu kebutuhan dan ini satu harapan. Ini satu hal bertanda bahwa dia mengandalkan Tuhan, tidak yang lain. Yang kedua di sini bahwa dia percaya apa yang dikatakan Yesus itu perkataan yang berkuasa. Maka diminta pelayan-pelayan, lakukanlah ini. Maka kita baca di sini. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyut. Coba kita otak-atik nanti di sini. Ini tempat pembasuhan itu menurut adat orang Yahudi, Bapak dan Isa betul ya. Bahwa itu untuk orang dari Jawa ke pesta, sebelum dia masuk dia harus basuh kaki tangan. Dia basuh. Di tempat itu disediakan. Berarti tempat yang kalau dibilang tidak normal, yang seharusnya sesuatu hal yang orang kan harus isi di tempat yang sesuatu hal yang mewah, menyediakan sesuatu hal yang luar biasa dulu baru untuk disediakan.
Tetapi Yesus memakai hal yang sederhana, hal yang mungkin dianggap terpinggirkan, yang mungkin hanya untuk pembasuhan itu, tetapi dia bilang itu disediakan dan diisi air sampai penuh. Ada satu nilai di sini bahwa hal-hal yang kita pikir ini hal-hal yang mungkin ini tidak bisa. Saya punya kemampuan di sini, saya ini sudah bisa. Saya tidak bisa untuk melayani, saya tidak bisa untuk berbuat itu. Tapi sebenarnya Tuhan melihat bahwa ada hal yang kecil yang sebenarnya itu potensi yang akan dipakai sebagai sarana untuk menjadi berkat. Ini untuk sesuatu hal yang Tuhan pakai. Yang tadi ada kesaksian bahwa Tuhan kadang-kadang pakai kita lewat cara proses yang kadang-kadang sepertinya menyakitkan, tetapi sebenarnya itu sesuatu hal yang terbentuk untuk menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Yang saya sering, salah satu tokoh adalah Daniel misalnya. Dia itu rajin berdoa 3 kali sehari, mungkin seperti saya dan semua yang lain. Kok kenapa saya punya hidup ini, kok begini-begini, saya dapat masalah tantangan demi tantangan, saya punya bisnis ini, kok mengalami situasi seperti ini, saya punya kondisi bisnis dan lain sebagainya, perusahaan dan lain sebagainya, mengalami seperti ini. Kenapa saya ini rajin berdoa? Seperti Daniel 3 kali sehari, mungkin Daniel juga 3 kali sehari, tapi saya bisa 5 kali. Kenapa saya harus mengalami ini? Daniel berdoa, tapi Alkitab berkata menceritakan bahwa apa? Daniel tetap digiring masuk ke dalam lubang singa. Apakah di mana Allah yang tadi Immanuel yang bilang Yesus Kristus sang Immanuel, Allah menyertai kita? Di manakah Allah itu semua? Pertanyaannya itu sampai dengan sekarang. Di manakah Allah itu? Di mana Yesus itu semua pada saat situasi corona seperti Daniel? Dia tetap masuk ke dalam lubang singa, tapi dia jalan dengan sukacita karena dia tahu bahwa apa? Doa saya itu mengikat dan sedang membangun sesuatu dengan Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya di sana, maka tangan Tuhan menopang saya pada waktunya dan indah pada waktunya dia buat. Dan apa yang terjadi Alkitab mencatat, Daniel pada saat masuk ke dalam lubang singa, singa-singa datang menjadikan dia sebagai teman, sahabat. Datang kalau kita nonton di film, cium-cium, sorong-sorong di sini, rasanya teman, sahabat. Musuh dijadikan sahabat. Masalah itu dijadikan sesuatu hal menjadi jalan untuk ada suatu kemuliaan Tuhan. Daniel tidak disentuh apa-apa. Sampai pada waktunya Raja Darius datang dan tanya kepada dia. Dia datang dengan tidak ada sesuatu hal pun. Remuk, tulang-tulang semua. Alkitab mencatat demikian. Dan apa yang terjadi? Musuh dan seterusnya malah dijebloskan ke dalam lubang singa. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka hancur lebur, berbanding terbalik. Hari ini orang kita tahu tentang orang gereja-gereja Tuhan, orang yang tahu tentang hamba Tuhan dan segala macam pelayanan. Mana bukti? Kok kamu begini? Saudara kekasih Tuhan, ingat baik-baik, Raja Daud juga pernah mengalami yang sama. Tapi pada saat dia membawa satu sisi dia memandang, pada hari esok ternyata apa? Orang-orang benar yang hidupnya mengalami yang ditimpa situasi seperti ini, pada akhirnya dia akan berjalan tegak dan memandang kepada kemuliaan Tuhan dan berkat Allah. Tapi sebaliknya orang yang hari ini berpukul dada, mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan yang lain, dia pada akhirnya remuk dan jatuh dan tidak akan bangkit kembali. Ini yang berbeda. Ini yang dinamakan Yesus Kristus sang Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara kekasih Tuhan, itu yang demikian. Dan saudara kita pada saat mengalami seperti yang tadi yang Kristus dan lain sebagainya, penyertaan Tuhan itu selalu ada karena ada tanda milik Kristus kita. Milik Kristus yang ada dalam diri kita, yaitu Allah memberikan tanda lewat Roh Kudus. Itu tanda yang Tuhan beri, yang saya sering katakan, dan itu memang kenyataan. Jadi saudara, mungkin saudara sudah dengar ya, saya pernah jadi orang bodoh. Maksudnya orang bodoh begini, dikatakan orang bodoh. Saya waktu masih kuliah di Kupang, saya kemudian dari Akademi Teknik Kupang, kuliah kami itu di Undana Lama, di Nekoten itu ada pasar Nekoten. Saya punya kakak nona yang pertama itu tinggalnya di Sukumana. Jadi ada oto lampu 2 dan lampu 5 yang menuju Sukumana. Saya ini orangnya waktu itu ya. Sekarang ini yang cerewet. Waktu itu tuh orang pendiam saya. Duduk diam begini, berdiri di menyeberang duduk begini. Oto lewat terus lampu 2, lampu 5, tapi saya kan orang pemalu. Saya mau berteriak juga malu. Teman satu yang orang Allah sudah almarhum. Dia datang, dia memperhatikan dari jam 5 sampai jam 6 sore. Kok saya ini kok belum dapat oto? Dia datang kepada saya. Dia panggil saya, Bu, kenapa? Saya bilang saya belum dapat oto, saya bingung oto situ mana yang mana. Dia panggil saya bilang begini, kau bodoh. Aduh, hati ini sakit, tapi ya sudah, jadi saya dapat oto.
Datang kita dua berdiri sejajar, foto dari arah sana. Saya di sini, dia di sini. Tiba-tiba saudara, dia bilang, Bu, tidak usah berteriak. Pasang kode saya begini. Dia tunjuk siku begini. Ternyata Otto lampu 5 sudah datang berhenti sini. Saya bingung begini. Jangan sampai ini orang alur yang bilang pakai obat ini. Kok masa dia tunjuk siku saya begini? Otto sudah datang berhenti di saya. Dia bilang, naik sudah, jangan tengahnya lagi. Saya naik dia, Otto sepanjang jalan saya cukup testa. Ini jangan sampai ini orang alur yang bilang cerita yang bisa terbang dia di barangkali. Kok masa dia tunjuk siku saya begini? Aneh. Kok tiba-tiba ini Otto berhenti di sini? Saya naik dan sampai di sana. Sampai di sana saya tidak saya penasaran. Saya tanya saya Susi. Susi, tadi Anda saya temani ini. Dan sampai dia itu orang alur yang barangkali ya. Kan kita memang orang alur tapi lahir di Kupang. Itu orang alur barangkali yang orang bisa terbang. Kok masa dia tunjuk siku saya begini? Otto langsung berhenti di sini. Susi juga saya bilang begini, lu pun bodoh. Aduh, berarti saya bodoh 2 kali. Kenapa? Orang di sini kalau sudah tahu kode dengan supir mau pergi kemana, tidak usah bateria. Pas kalau musik susah begini, diam sah. Otto datang di sini dia berhenti naik sudah pergi kemana. Tapi kalau sudah datang ke dalam berteriak, pergi kemana? Berarti itu tanda orang mau merek. Saudara kasih ini satu kehidupan kalau persekutuan sudah dibangun seperti yang tadi Ibu Maria ini. Karena dia mengalami sesuatu hal yang indah dengan Tuhan. Karena dia mengandalkan yang namanya Yesus Tuhan yang adalah Sang Immanuel itu. Karena dia tahu bahwa iman, perkataan yang keluar dari Yesus itu akan membawa suatu kemenangan. Maka dia tahu di situ pada saat mungkin bertentangan dengan Yesus punya maksud. Bahwa ini saya punya kehendak ataupun belum saatnya. Tapi dia bilang pelayan apa yang diucapkan, lakukanlah itu, buatlah itu. Maka dia percaya ini tanda kode bagi Yesus. Apa yang sudah? Apakah kemudian Yesus tinggal diam? Supaya mamanya dipermalukan, atau yang tinggal diam supaya orang-orang yang dikasihinya itu dipermalukan, gereja Tuhan dipermalukan di akhir zaman yang segala masalah persoalan ini. Tidak, saudara kekasih Tuhan. Disinilah Yesus mengambil satu jalan sikap indah pada waktunya di sini. Yesus berkata kepada pelayan itu, istilah tempayan ini sampai penuh. Tadi saudara bahwa Maria berkata, dia omong apa, ikut. Dengar saja. Pelayan itu berarti dia hanya tunduk dan hormat. Dengar itu yang dikatakan, kemudian lakukan. Dengar itu firman, baik-baik kemudian jangan ragu bimbang, lakukan. Karena itu firman itu dari Yesus. Perkataan itu dari dia akan membawa kemenangan, akan membawa mujizat, akan membawa keberkatan, akan membawa pemulihan. Dan saudara, apa yang dilakukan di sini? Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka melakukan pelayan itu sama dengan yang kita ya. Saya tidak tahu, minta maaf ya. Ingat sama semua kita yang bekerja di toko sebagai hamba-hamba yang melayani toko sana, pasti akan mungkin melakukan yang sama. Mudah-mudahan yang demikian. Bahwa dia tidak akan berbantah-bantah di punya. Kalau berbantah-bantah, lu gaji saya kasih turun ya. Atau lu mana saya diskualifikasi. Nah itu mungkin caranya begitu. Tapi kalau supaya mengalami sesuatu hal damai, kemudian supaya lu, dia ini, anak ini pelayan berarti dia ikut. Ambil di satu dia ambil, habis itu taruh di situ dia taruh di situ, habis itu dia tuh pekerjaan hanya itu taruh di situ, habis itu lakukan di sana. Lu mau berhasil atau tidak berhasil itu tidak ada urusan. Yang penting lu pun tugas adalah dengar, lakukan sesuai dengan apa yang dia minta. Itu yang kemudian yang baik. Ini yang kemudian dilakukan oleh pelayan-pelayan ini. Alkitab mencatat di sini bahwa apa? Ayat yang ke-9. Ayat 8 dulu. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Perhatikan di sini. Memang secara tidak tertulis di sini. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Apakah kemudian waktu itu kita bayangkan mereka rasa tidak? Pelayan itu yang tadi dia dengar, lakukan dari situ, jangan rasa bahwa ini di sana. Ini kan berbahaya toh. Saudara rasa tidak? Jangan sampai ayat ini betul-betul berubah jadi anggur yang dia katakan. Tapi apa? Mereka tunduk dan hormat kepada apa yang dikatakan Maria hamba Allah ini. Kalau apa yang Yesus katakan itu dia katakan ikut, maka dia ikut. Mereka apa ikut lakukan. Bawa cedok dan bawa itu pemimpin pesta. Saudara Alkitab mencatat pada saat mereka bawa pemimpin pesta rasa ini air.
betapa luar biasanya. Tetapi Alkitab mencatat di sini, pemimpin pesta itu tidak tahu dari mana asalnya, dia dari mana sumbernya. Tetapi Alkitab mencatat di sini, pelayan-pelayan itu tahu semua. Karena apa? Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka dengar apa yang dikatakan, mereka lakukan itu semua, dan mereka bertindak semua. Maka mereka tahu itu sumbernya, yaitu siapa? Dia Yesus. Mengandalkan Tuhan, percaya pada perkataan Tuhan, firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian di sini mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, dan lakukan. Maka di sini yang akan terjadi satu proses perkara mujizat di sini. Ini yang kemudian dilakukan oleh para pelayan ini. Tetapi catatan di sini, pemimpin pesta tidak mengetahui. Kita lihat sekarang banyak-banyak hal. Entah itu dia pemimpin tokoh-tokoh agama, pemimpin pemerintah dan lain sebagainya, dimanapun saudaraku. Banyak orang kadang-kadang merasa bahwa dia ini pemimpin hebat, padahal dia lupa bahwa yang dibawanya itu, yang bekerja ekstra, yang fokus kepada dia. Contoh, saya kasih contoh. Saya bayangkan begini, contohnya pendeta saja, kita pun pendeta. Tidak mungkin pendeta ini sebut ini 3.000 orang di jemaat Gemit Kalvari ini untuk supaya satu kursus. Tidak mungkin. Tetapi 3.000 orang ini berdoa untuk pendeta si A punya nama. Berkati dia, pakai dia secara luar biasa. Kemudian dia sukses. Jangan busungkan dada bahwa saya ini hebat sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai orang pemimpin atau pemerintahan. Ingat itu, harus jangan lupa orang-orang yang di bawah itu yang bekerja, yang selalu pegang lutut berdoa bagi keberhasilanmu, pemimpin-pemimpin. Entah dia pemimpin gereja-gereja, ataupun pemimpin tokoh agama, ataupun pemimpin pemerintahan, harus tahu ini. Orang-orang di bawah itu, lu berhasil dasar, lu program sukses. Itu karena mereka. Kadang-kadang orang lupa diri. Tetapi ada satu hal yang membedakan orang-orang yang selalu rendah hati, yang seperti pelayan ini, yang selalu mau mendengarkan suara Tuhan, yang selalu mau melakukan. Mereka tahu itu siapa sumber yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus adalah sumber yang adalah pemberi berkat. Dan saudara, kekasih Tuhan, ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama, pergumulan kita bersama, bahwa kita harus berani mengatakan bahwa hal yang sedang terjadi itu merupakan anugerah Tuhan. Apa di sini saudara kemudian bahwa ini satu peranan yang sangat luar biasa. Doa-doa orang percaya, doa-doa orang-orang yang kemudian ini yang kemudian. Saudara kekasih Tuhan, mungkin ini disiapkan ataupun mungkin yang di salon dan lain sebagainya. Tapi saya pernah katakan, saudara, orang seperti kita khotbah begini ataupun yang lain mungkin kemudian video di orang kan mereka ikut pantau semua dan semua akan didengar dan lain sebagainya. Bahwa apa? Yang tadi saya bilang bahwa contohnya 200-an juta masyarakat Indonesia, tidak mungkin Bapak Presiden dia menyapa satu persatu, tidak mungkin. Tetapi yang 200-an juta ini 50% saja berdoa untuk beliau sebut namanya. Apa saudara? Memberi dampak pengaruh berkat itu, dan beliau sendiri merasa dan menghargai. Itu satu bentuk bukti doa, dan ini jawabannya. Mungkin orang pandang sebeda, tapi ini mendongkrak. Supaya apa? Dia tahu menghargai orang-orang kecil. Ini pemimpin yang butuh seperti ini. Bukan pemimpin yang tadi saya bilang pukul dada, saya hebat, padahal dia lupa bahwa ini yang kecil-kecil ini. Jemaat yang begini banyak, ini siang malam doa kasih lupa nama. Lu ada doa kasih mereka, tidak mungkin. Ini yang kemudian harus melihat ini semua. Ini satu bagian. Saudara kekasih Tuhan. Yang terakhir saudara, isilah penuh dengan air. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, air itu melambangkan Roh Kudus. Sesuatu hal kalau kita sudah mengalami dan mendengar segala macam tindakan segala macam, tetapi tanpa inkarnasi Roh Kudus di dalam satu kehidupan pergumulan ataupun pelayanan seperti ini, ataupun KKR, ataupun satu kebangunan rohani, ataupun jangan itu satu kehidupan bernegara dan termasuk dengan yang sekarang ini COVID-19, tanpa itu intervensi Roh Kudus, intervensi Allah lewat rohnya itu, yaitu Roh Kristus sendiri, maka sia-sialah saudara. Maka di sini secara tidak langsung dikatakan isilah tempayan itu sampai penuh, harus dipenuhi dengan satu. Makanya kita lakukan apa? Penuhi aku dengan Roh-Mu, tunggu rindu lawatanmu,
ku rindu Kau. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi kita dengan Roh-Mu. Supaya apa? Saya bisa melayani dengan luar biasa. Saya bisa memimpin negeri dan bangsa itu dan lain sebagainya. Untuk semua. Karena kalau orang lupa ini, saudara. Saya pernah dapat dengan saya punya kakak pendeta ini. Dia seorang pendeta yang luar biasa. Menjadi dengan saya. Dia menangis dan dia bilang begini. Kami di sekolah itu belajar filsafat, belajar kemampuan ilmu dan lain. Tapi kami lupa. Ternyata kami lupa di sini dengan yang namanya inkarnasi Roh Kudus, yang namanya kepemimpinan Roh Kudus. Mati semua pelayanan, mati semua pemberitaan, dan di gereja pun akan mengalami kesulitan. Apa? Tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Jangankan itu, di tengah situasi pelayanan bisnis dan tanpa kehadiran Roh Kudus juga sia-sia. Kenapa? Inilah masanya, masa anugerah. Masa di mana dia punya pekerjaan, di masa di mana Roh Kudus ini yang sedang dicurahkan. Supaya apa? Supaya kemudian gereja ini dipersatukan kembali. Gereja ini kembali kepada Tuhan. Gereja ini kembali untuk mengandalkan Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka apa, saudara? Yang tadi kita kasih nama istilah, dan bukan kita kasih nama, tapi Allah yang memberi nama itu. Yesus Kristus Sang Immanuel. Allah menyertai kita itu benar-benar akan kita nikmati. Benar-benar akan kita alami. Karena apa, saudara? Apapun yang dari mana pun segala macam, Dia itu yang akan datang kedua kali dan tidak ada yang lain. Saudara kekasih Tuhan, ini cukup sampai di sini. Dan mari kita ada di hadapan hadirat Allah. Itu Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau air diubahkannya menjadi anggur, betapa terlalu mudah pada saat situasi kita mengalami krisis. Pandemi COVID-19, dampaknya yang sedang terjadi di sana sini. Ekonomi kita sedang mengalami suatu kondisi situasi yang krisis. Banyak perusahaan yang sedang mengalami situasi di mana adanya mengarah kepada kebangkrutan, gulung tikar dan lain sebagainya. Situasi demikian. Hanya satu harapan, hanya satu hal yang harus kita andalkan Tuhan. Percaya kepada Dia, Yesus Kristus Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Allah Tuhan Yesus mampu mengubah itu semua, menyelesaikan setiap masalah persoalan. Kalaupun pada saat ini kita sedang mengalami suatu sakit, dimanapun, di rumah-rumah sakit, mungkin karena dampak corona ini, ataupun mungkin sakit penyakit lain di rumah masing-masing. Saudara kekasih Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, terlalu mudah kalau Tuhan saja bisa mengubah air menjadi anggur. Betapa Dia mampu untuk melakukan satu hal perkara mujizat, kesembuhan, karena Dia itulah sumber mujizat itu sendiri. Dia Allah sendiri, Allah Yesus Kristus Tuhan Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Apapun yang sedang terjadi, apapun itu, saudara, percaya bahwa Dia Yesus itu Sang Immanuel. Yang penting kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Percaya bahwa pada saat firman yang dikeluarkan, suara yang disampaikan, kebenaran itu kebenaran, dan itu firman Yesus, firman yang menghidupkan, firman yang memberikan kebenaran, firman yang memberikan pemulihan. Ada kehidupan yang baru yang kita harus bangun. Berpaling kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertindak seperti pelayan tadi, mereka mendengar, mereka melakukan, dan mereka terus menyatakan itu, dan kemuliaan Tuhan terjadi. Terheran semua bahwa betapa indahnya anak-anak Tuhan menyembuhkan hal-hal yang dari awal sampai akhir yang hebat, karena ada satu hal, Yesus Kristus adalah Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Dia adalah Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya.